Oke guys, ketemu lagi bersama gue Kucing di channel YouTube Double Creator. Kali ini gue akan menceritakan film kartun emoji. Film ini menceritakan kehidupan emoji di dalam sebuah ponsel. Seperti apa filmnya? Ini dia, The Emoji. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah SMA yang bernama Alex bersama temannya. Alex mendapatkan SMS dari gadis perempuan yang ia sukai yang bernama Eddie. Temannya menganggap Eddie salah kirim kepada Alex. Lalu Alex masuk ke kelas. Di dalam kelas, gurunya menyuruh para siswa untuk menyimpan ponselnya masing-masing. Namun Alex masih menggunakannya. Dan Shin pun berpindah ke dunia emoji yang berada di dalam ponsel Alex. Di sini kita diperlihatkan kota emoji yang bernama Textopolis. Semua emoji ada di sana. Salah satunya emoji pohon Natal, ketawa ngakak, sad, emoji tai atau pup, iblis, dan masih banyak lagi. Lalu kita diperlihatkan salah satu emoji yang bisa kita sebut dengan nama Jin. Si emoji yang sedang bersiap-siap akan bekerja di hari pertamanya. Jin bisa kita simpulkan sebagai emoji yang membosankan, tidak bersemangat, atau apalah itu. Di sepanjang jalan dia terus berlatih berekspresi. Dia tidak sengaja bertemu dengan emoji donat, namun ekspresinya malah membuat bayi si donat itu pada ketakutan. Dia terus berlatih, tersengaja ia menabrak emot atau emoticon. Lalu ia mengikuti gaya si emoji ngakak, namun ia malah dibully. Lalu ia bertemu keluarganya yang bernama Mel dan Mary yang tidak mempercayai Jin. Kedua orang tuanya takut Jin memiliki reaksi yang salah karena Jin adalah tipe emoji yang bisa berubah-ubah atau malfungsi. Orang tuanya melarang Jin bekerja, namun Jin menganggap pekerjaan di dalam kubus adalah hal mudah karena itulah dia terlahir sebagai emoji. Kemudian emot pup keluar dari WC. Ia bercerita ia bekerja sejak usia 18 tahun. Hal itu semakin meyakinkan Jin bahwa ia juga bisa. Lalu Jin terus meminta izin, dia berjanji tidak akan mengecewakannya. Lalu ia masuk ke tempat ia bekerja. Di sana ia bertemu dengan Smiler. Ia adalah supervisor di sana. Smiler menjelaskan kepada karyawan baru cara kerjanya. Ia menjelaskan setiap emoji memiliki kubus masing-masing. Ketika Alex memilih salah satu emoji, sensor akan men-scan ke salah satu emoji dan emoji tersebut akan dikirim langsung ke kotak teks Alex. Tak lama kemudian sensor mendeteksi Alex akan menggunakan emoji lagi. Lalu Jin masuk ke dalam kubusnya. Di sana Jin sangat gugup dan bersemangat. Di dalam kelas Alex meminta saran kepada temannya ia harus mengirim pesan apa kepada Eddie. Temannya menyarankan mengirimkan emoji keren saja. Lalu Alex memilih Jin. Sensor pun mengarah padanya. Namun Jin yang panik membuat ekspresi yang aneh dan terkirim pada Eddie. Sistem dalam emoji tersebut menyuruh Jin keluar dari kubus. Namun lagi-lagi Jin membuat kekacauan di dalamnya. Jin meminta maaf dan meminta kesempatan kedua, namun Smiler tidak memberinya. Smiler akan mengadakan rapat. Jin sangat sedih. Orang tuanya akan menyembunyikan Jin di apartemen. Jin sangat marah karena ia menganggap orang tuanya malu punya dia. Di jalan ia bertemu dengan Smiler, supervisor di sana. Ia menanyakan kenapa ia tidak ikut rapat. Lalu mereka rapat berdua. Kemudian Smiler menyiapkan bot virus untuk Jin. Smiler berniat untuk menghapus Jin. Lalu Jin melarikan diri. Di jalan ia tak sengaja menabrak High Five. High Five membawa Jin ke tempat emoji yang suka nongkrong. High Five menyarankan Jin bertemu dengan Jailbreak untuk diprogram ulang. Lalu Jin meminta High Five bertemu Jailbreak. Lalu mereka berjalan dan menyelinap menggunakan emoji Natal dan kaktus supaya tidak ketahuan bot. Lalu Jin masuk ke dimensi lain, yaitu dimensi wallpaper. Ia berkeliling di sana. Ia masuk ke aplikasi WeChat dan Jin juga masuk ke Facebook.
Dia melihat orang-orang membicarakan kepribadiannya sendiri. Di sisi lain, Mel dan Mary yang sedang mencari Jin sedang dimata-matai bot karena Smiler menganggap mereka menyembunyikan Jin. Lalu High Five membawa Jin ke aplikasi pembajakan karena di sanalah Jailbreak tinggal. Di sana terlihat banyak virus dan iklan spam. Lalu ia bertanya kepada Daniel, dia sedang mencari hacker yang bernama Jailbreak. Lalu virus Daniel menunjukkannya. Jin pun berkenalan. Tak lama kemudian bot itu datang. Jin berubah wujud jadi emot panik yang membuat Jailbreak merasa aneh. Lalu Jailbreak mengajak kabur. Bot juga di sana membunuh sebagian virus yang ada di sana. Lalu Jin dan temannya masuk ke aplikasi yang bernama Candy Crush. Jin terperangkap di sana. Lalu mereka memainkan permainan itu yang membuat ponsel Alex berbunyi. Dan Alex malu ketika berada di depan Eddie. Dengan rasa kesal, Alex menelepon counter dan berjanji akan menformat ponselnya. Di sisi lain, emoji yang ada di ponselnya panik berpindah ke Jin. Jailbreak menyusun rencana untuk masuk ke cloud untuk memprogram ulang, tapi mereka harus melalui firewall. Mereka pun berjalan lagi. Pindah lagi ke orang tua Jin yang masuk ke aplikasi YouTube. Di sana ia melihat video PPAP yang sangat berekspresi yang mengingatkannya tentang Jin. Lalu High Five dan teman-temannya memasuki jalan firewall. Lalu mereka masuk ke dalam aplikasi Just Dance. Terpaksa mereka harus menari karena kalau kalah salah satunya akan dibuang dan lenyap. Jailbreak sangat tidak suka karena ia sangat kaku dan tidak bisa menari. Permainan pun dimulai. Jin dan High Five sangat mudah memainkannya, sedangkan Jailbreak masih di belakang. Dan akhirnya Jin pun membuat Jailbreak menari dengan baik. Dan tak sengaja kupluk yang menutupi kepala Jailbreak pun terjatuh. Akhirnya identitas Jailbreak pun sebagai putri emoji terbongkar. Tak lama kemudian bot pun datang. Gara-gara hal itu, lagi-lagi ponsel Alex berbunyi di kelas, yang menyebabkan teman sekelasnya menertawakannya. Dengan rasa kesal, Alex menghapus aplikasi Just Dance. Sistem dalam aplikasi pun mati dan lenyap. Jin dan Jailbreak lari. Jin membantu High Five, namun sang robot menarik High Five dan jatuh. Lalu Jailbreak menolong High Five lewat aliran musik yang bernama Spotify. Dan lagi-lagi telepon Alex berbunyi di hadapan teman-temannya. Di sisi lain, Smiler mengupgrade botnya. Berpindah pada High Five di tempat sampah, ia menemukan email yang tidak terkirim ke Eddie. Lalu Jin membantu High Five keluar dari sana. Ketika mereka sudah dekat dengan aplikasi Dropbox, lagi-lagi mereka dikejar sama bot yang di-upgrade Smiler. Dengan strategi berpencar, akhirnya robot itu terikat dengan tangannya sendiri. Lalu mereka lari ke Dropbox, yang membuat bot itu tidak dapat menembusnya. Ketika mereka memasuki ruangan firewall, mereka membutuhkan kata sandi yang tepat. Berkali-kali Jin memasukkan kata sandi namun tetap salah, sampai berkali-kali ia terbakar. Jailbreak sempat menyerah, namun High Five pernah menemukan email dari Eddie ketika ia masuk ke tempat sampah. High Five percaya bahwa Eddie lah kata sandinya. Lalu Jin mencoba lagi kata sandinya. Akhirnya akses pun diberikan. Dan rencana menjadikan Jin sebagai meh pun akan dilakukan. Namun Jin merasa bahwa ia suka terhadap Jailbreak. Lalu ia masuk dan mengatakan perasaannya. Namun Jailbreak ingin Jin menjadi teman saja. Jin tampak kecewa dan keluar lagi. Namun ketika di luar, bot itu dengan cepat menangkapnya. Lalu High Five langsung melapor kepada Jailbreak bahwa Jin tertangkap. Dengan rasa terpaksa, Jailbreak bersiul memanggil burung Twitter. Awalnya gak berhasil. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berhasil. High Five sangat terkejut melihatnya. Lalu mereka bergegas menyelamatkan Jin. Scene berpindah pada Jin yang akan di-delete. Namun kedua orang tuanya datang bahwa ia juga bersedia untuk di-delete.
Kemudian mereka akan dihapus. Kemudian High Five dan Jailbreak datang dari langit-langit dan jatuh tepat di atas bot. Jailbreak berusaha mematikan bot tersebut, namun ia tidak berhasil. Ketika bot itu akan membunuh Jailbreak, tiba-tiba bot itu mati dan jatuh tepat di atas Smilon. Ternyata High Five lah yang mematikan bot itu. Tiba-tiba suasana menjadi darurat karena Alex sedang melakukan format pada ponselnya yang akan menyebabkan kemusnahan semua sistem di dalamnya. Namun di tempat itu ada Eddie bersama temannya. Teman Alex menyuruh Alex menceritakan perasaannya, namun Alex kurang pede karena selalu gagal. Di sisi lain, Jin mempunyai rencana membantu Alex. Lalu Jailbreak membuat rencana membuat pesan kepada Eddie. Lalu Jin masuk ke dalam kubusnya. Terlihat sebagian emoji sudah terhapus. Lalu Jin di-scan dan membuat ekspresi dan masuk ke dalam kolom kotak teks Alex. Lalu Alex mengirimkannya dan Eddie pun menyukainya. Lalu Eddie nyamperin Alex dan Eddie tahu apa yang dimaksud Alex. Dan akhirnya Eddie mau berpesta dansa dengan Alex. Lalu Alex membatalkan proses format pada HP-nya. Dan semua pun kembali normal. Teks Topolis pun kembali. Dan semua emoji bangga terhadap Jin, apalagi kedua orang tuanya yang awalnya meragukannya. Akhirnya Jin dan High Five menjadi emoji terpopuler lagi. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian semua sehat selalu guys.